Oke. Untung aplikasi itu awal. Satu akun bisa diulang-ulang lagi. Bahaya. Ini kayak gini ntar di musim Malwahyu di Toib. Cuma nggak beli rekam. Duduk. Depan. Ini sini doang. Layarnya kegedean coy, lambat coy. Sebelah sini masih kosong apa ibu? 3 dimensi. Ada kalau 3 dimensi masa full. Layarnya kali. Sesinya berarti putar ini 15 menit. Gelap coy. Nanti di dalam juga akan ada edukator yang menjelaskan. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya tentang kisah Nabi yang lebih detail, silakan tanya kepada edukator tersebut. Jangan lupa untuk didengarkan juga penjelasan dari edukator di fase-fase yang ada di belakang nanti. Dan nanti di peraturan yang ketiga untuk Bapak Ibu yang membawa buah itu, yang membawa anak-anak, mohon dikondisikan anak-anaknya untuk tidak berlari-lari ya Bapak Ibu sekalian. Dipegang saja seperti itu. Sampai di sini ada yang boleh tanyakan dulu tidak sebelum kita masuk ke Balai Rasulullah? Ya. Aman berarti ya? Ya. Kita boleh berdiri lagi silakan. Kirain cuma gitu doang di jalan. Kita masuk dulu ke ruangan yang sebelah sini Bapak Ibu sekalian. Sini ada kisah tentang bagaimana tahun gajah ketika Rasulullah lahir. Boleh masuk lagi? Maju. Berjalan ya sambil semuanya bisa melihat Pojok Pak. kondisi dalam kotak milahnya Rasulullah. Jadi ketika itu para sahabat gajah dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka berangkat dari kota yang namanya Sanaa. Sanaa ini kalau sekarang adalah bagian dari negara Yaman. Dan akhirnya kapal bergajah ini dikalahkan oleh Guru Nawawi. Jadi di atas Bapak sekalian ada potongan dari surat Al-Fil. Surat yang mengabadikan kisah tahun gajah. Kita masuk ke sebelah ini, silakan untuk berjalan pelan-pelan aja. Ini ada tentang perang Namian. Di sini kita bagaimana mengenal dan silsilah keluarga dari Rasulullah. Masa kecilnya ingin bersama aja dan bagi pertama sebelum beliau menjadi boleh jalannya. Terus aja berjalan. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada silsilah keluarga dari Rasulullah. Silsilah Nabi itu
Dan ini di sebelah sini ada pohon silsilah kenabian. Jadi di pohon itu ada 25 nama Nabi dan Rasul. Di daun-daunnya Mas kelihatan ya? Tadi kita lihat. Dari Adam itu yang paling bawah. Dan ini di sebelah sini ada kisah masa kecilnya Nabi Muhammad. Boleh dilihat dulu nih ketika beliau disucikan hatinya dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Masuk. Dan kalau kita lihat sambil berjalan ke pelan-pelan seperti ini ya. Ini adalah nanti juga ada kitab ini, nanti Nabi kitabnya. Ini adalah kitab Al-Bajjai, namanya mungkin Bapak Ibu suka baca ya, kitab Al-Bajjai. Kalau lagi Maulid Nabi atau martaban. Dan ini ada panel di sebelah sini tentang bagaimana Rasulullah ikut berdagang dan juga mengembala hewan ternak bersama pamannya Iqram. Nanti untuk selanjutnya ada oleh Pak Iris di fase utama ini. Ya, masih banyak Diki. Boleh Bapak Ibu kalau mau menggunakan dulu ada di sebelah sini. Ini ada media interaktifnya, bisa digunakan oleh adik-adiknya juga silahkan ya. Caranya tinggal di scroll aja ke atas ke bawah, nanti bisa diklik more infonya, coba diklik sama adiknya more infonya. Nanti ada cerita juga ya. Itu. Ya, nah ini ada halaman berikutnya. Kalau mau diklik yang bawah tanda panah, Bapak Ibu. Ya, coba diklik panahnya tanda panah. Nah, ini ada halaman berikutnya. Lalu ditutup dulu kalau mau dilanjut. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Dan ini ceritanya itu tentang menikah Rasulullah dengan Siti Khadijah. Dan juga Bapak Ibu ya, pada saat itu Rasulullah menikah Siti Khadijah, beliau itu memberikan mahar sebesar 20 ekor unta dan 12,4 ons emas. Atau kalau dirupiahkan nilainya itu hampir mencapai 2 miliar Bapak Ibu. Ya, jadi Rasulullah itu merupakan pedagang yang sukses. Tetapi meskipun seperti itu, Rasulullah adalah sosok yang sangat amat sederhana. Dan kita bisa melihat ilustrasi dari tempat tidur Rasulullah ada di sebelah sini teman-teman. Ilustrasinya kita juga di sini menambahkan dengan berbagai replika pakaiannya Rasulullah SAW. Ada bajunya, ada pelupuk kepala, dan juga ada alas kakinya Bapak Ibu. Nah ini untuk replika pakaiannya buat sesuai dengan yang asli. Kemudian untuk yang di sebelahnya ini adalah maket dari rumah Siti Khadijah, yang mana rumahnya itu yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi sengaja tidak kami berikan angka agar Bapak Ibu juga bisa tahu nih bagaimana isi di dalam dari rumah Siti Khadijah. Kurang lebih seperti itu. Dan juga kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah itu diyakini adalah 1/3 dari kota Mekah. Lalu untuk yang di sebelahnya ini adalah perabotan yang ada di dalam rumah Nabi. Perabotannya itu sangat sederhana sekali, hanya terbuat dari tanah liat ataupun terbuat dari batu yang dipahat. Seperti bentuknya. Nah sekarang kita geser ke sebelah sini ya, adik-adik juga bisa melihat yang ada di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di tengah-tengah kita, ini adalah maket dari Masjidil Haram, yang mana pada saat itu Ka'bah yang ada di tengah-tengah itu dahulunya dikelilingi oleh berhala-berhala Bapak Ibu. Jadi berhalanya seperti tiang-tiang kecil yang berwarna abu-abu. Nah juga ya itu yang kayak tiang warnanya abu-abu. Nah ini berhala-berhala ini akan dihancurkan sebuah peristiwa yang bernama pembebasan kota Mekah atau Fathul Makkah. Juga ada animasi Ka'bah dari berbagai sudut, yang mana Ka'bah ini itu dibentuk kain hitam yang dinamakan sebagai kiswah, dan juga di atasnya itu dihiasi dengan emas. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bentuk Ka'bah yang sekarang ada di belakang kita. Ini adalah bentuknya. Yang mana Ka'bah ini terdapat beberapa bagian seperti ada hijab Ismail, ada pintu Ka'bah, Multazam, Hajar Aswad, dan masih banyak yang lainnya Bapak Ibu. Dan juga Ka'bah ini itu pernah mengalami beberapa perubahan bentuk dari masa ke masa ya. Teman-teman bisa melihat ada di sebelah kiri saya, dimulai di tahun 2010 Masehi, dan juga ketika Rasulullah SAW lagi di dunia, bentuk Ka'bah itu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semua. Dan di tahun 2020 ya, ketika terjadinya pandemi COVID-19, itu
itu sebagian visual ditutup tirai putih agar tetap stereo. Jadi kurang lebih seperti itulah kisah yang ada di fase prakenasian. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam replika dari Gua Hero. Boleh masuk saja, silakan ke dalam replika Gua Hero-nya. Nah di sini ya Bapak Ibu, kisahnya Rasulullah menerima wahyu pertamanya yaitu Al-Quran surat Al-A'raf. Ya, ayat 115 ada di sini. Aduh, gelap. Ya, disampaikan oleh malaikat siapa, Dede? Jibril ya, betul. Disampaikan oleh malaikat Jelek banget DJ kalau gelap. Ada yang menyebutkan Rasulullah menerima wahyu pertamanya di tanggal 17 Ramadan dan juga pendapat lain menyebutkan Rasulullah menerima wahyu pertamanya di tanggal 24 Ramadan. Nah, untuk yang di dekat kita, ini adalah instalasi surat Al-Alaq yang memperlihatkan bagaimana kondisi detail di dalam Gua Hiro ketika Rasulullah sedang menerima wahyu pertamanya. Jadi di dalam Gua Hiro itu kondisinya tandus, kering, banyak batunya, pasirnya, dan setelah menerima wahyu pertamanya, Nabi Muhammad pun diangkat menjadi Rasul dan memulai perjalanan dakwahnya. Nah, Rasul ini pertama kali itu berdakwah di tanah kelahirannya di Mekah, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu akan masuk ke fase Mekah dan di sini akan dijelaskan oleh Sang Keisha. Silakan. Iya, terima kasih kalian di sekolah. Saya dengar Bapak Ibu sekali sekali ini yang kedua. Kita akan lihat bagaimana proses perjalanan dakwah Rasulullah. Boleh kita bergeser dulu dan kita berbeda sedikit. Dari awal ya. Wal, tadi 10.45 masuk. Tadi katanya 10.45 baru masuk. Habis dari kita masuk lagi berarti. Abasya. Berarti sama kayak museum Wahyu di sana. Iya. Cuma ini di dalam masjid. Jadi dari awal berarti emang bangunannya emang udah di... Sebelah sini ada bagaimana ketika Rasulullah berdakwah secara praktek terlebih dahulu. Dan karena pada saat itu beliau mengajak Rasulullah dan mempercayai bahwa beliau adalah utusan Allah. Tapi justru yang didapat oleh beliau adalah kekuasaan kepada dari kaum kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu menyelamatkan keimanan kaum musyrikin yang masih tinggal di sini dilakukan hijrah pertama, yaitu hijrah ke Habasyah. Dan untuk alasan lainnya mengapa hijrah itu namanya ada di sebelah sini. Mulai kita bergeser ke sebelah sini. Di sebelah sini ada tahun kesedihan Rasulullah yang mana pada saat itu beliau digelora oleh teman tercintanya yaitu Abu Talib. Karena pada saat mendengar pamannya sakit Rasulullah bertugas untuk menemuinya dan menuntut dia bersyahadat. Tapi sayangnya dihalangi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal sehingga pada keputusan Rasulullah yang pun Abu Talib tetap dalam keadaan tidak mendukung Islam. 2 bulan setelah pamannya duka yang dirasakan oleh beliau ditinggalkan kembali dan berduka dengan ditinggalkannya itu dengan kita yaitu ini adalah peristiwa paling sangat ada bagi Rasulullah karena beliau ketika orang istrinya dan ini adalah doa yang dilancarkan oleh beliau ketika ditinggalkan gitu ya. Nah baik Bapak Ibu kakak sekalian, kita akan mengenal tayangan Israel. Maka kita lebih dari sekitar 30 orang, kita akan bagi 2 gambarannya. Jadi untuk 30 orang pertama boleh saya hitung terlebih dahulu anak saya untuk yang masuknya nanti untuk di kacanya harus langsung duduk, tidak ada yang terlalu dekat ya. Boleh? Masih biasa saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum mau dijaga. Langsung. Oke. Oke, ada-ada Nah, persis.
persis. Cuma dia nggak kaca, dia duduk kayak di teater. Nanti dia 3D begini. Musim Wahyu. Cuma gratis, gue bayar di gue bayar. Aku kayak bocah ya. Di depan tuh sama bocah. Nggak apa-apa lah kita lah. Kayak 30 itu biar gue cepet kelar gitu. Iya. Kapas ya? Dibawa kapas. Karena backgroundnya lu Di awan. Di awan. kayak bocah. 30 isinya bocah semua. Nggak apa-apa lah private. Jadi nggak pusing. Tapi ininya tetap kurang lah, ininya ke alunan. Iya mantul tuh. Mantul kacanya aja. Gerak. Mana? Jam right. Tanya itu sudah nabi. Bisa masuk. Makanya kan kalau misalnya kayak gini-gini ikutin panitia tiket juga. Bisa nonton videonya aja. Sian amat. Dah. Dah. Gue nggak ada kepala, gue gambar. Paham nggak lu? Gak jelas ya. Gambarnya sih, ya bulat, jalan bulat. Maksudnya apa? Dikasih narasi aja. Sambil ngomong ya. Udah nih. Belum kan sono.
Kenapa sih? Ini targetnya udahan. Targetnya udahan. Itu apa tuh? Makam, ceritanya makam Nabi. Makam Nabi. Makam Nabi ceritanya. Sono dulu dah. Gue bingung gue jalan. Sono. Ini kalanya. Karpetnya bagusan dari di sini daripada yang di masjid. Iya. Ini apa namanya? Mihrab Raudo. Ini apa? Surat. Dah. Ini nih kalau di Rodo rebutan mau depan. Hah? Sholat mihrab antara dua mimbar tuh. Oh, posisi Nabi nian sholat. Hah? Gue nggak tahu. Dengan sikut-sikutannya. Mana lagi? Itu apa? Pedang. Zulfikar. Pedang. Saya. Cincin. Rasulullah membuat sebuah perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Salah satu isinya adalah kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan selama setahun. Mau mana? Namun, 2 tahun berselang, perjanjian Hudaybiyah dilakukan oleh kafir Quraisy. Setelah mereka kabar tersebut, Rasulullah menurunkan 10.000 pasukan menuju ke Mekah. Bukankah terjadi pertanyaan kaum muslimin? Oke, baik, Bapak Ibu dan Kakak ada semuanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu sertakan kami untuk memasuki satu terakhir, yaitu sejarah persebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Di fase ini Bapak Ibu dan Kakak akan melihat koleksi digali Rasulullah. Di antaranya ada replika dari Ustaz Sudawi, kemudian ada miniatur dari 4 masjid gempa di Jawa Barat, dan juga ada ilustrasi pada masa kolonial. Untuk di fase ini Bapak Ibu dan Kakak adik, dua fase ini akan dibebaskan untuk foto, video ataupun membaca dengan waktu di maksimal 2 menit. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dan Kakak adik memasuki fase ini dan silakan Ada buaya bubung. Apa? 7 menit.
7 menit kayak baca aja lu. 7 menit maksudnya udah lewat. 7 menit itu lama dong. Ya lewat aja. Ayo. Gimana aja sini? Untuk kadernya, Bapak Ibu luruskan lebih dahulu. Di depan akan melihat replika dari Musra Sundawi. Oh, ini yang Cirebon. Selam Banten. Artinya. Ya, Pak. Mau tetap enggak di kerang. Jelek macet. Ada inian lampunya. Enggak, di situnya enggak ada tiang lampu apa-apa. Enggak ya. LED-nya. Kagak nyala LED-nya. Kalau ini nyala ke belakang. Ada. Itu apa? Masih Demak. Cirebon. Oh, sana kali. Ahmad Dahlan. Itu apa? Ini apa? Wave. Wave. Itu apa? Kegiatan. Alat Alat. Alat pejuang. Islam di Jawa Barat. Ngokangnya gimana itu? Kayak ini tuh kayak shotgun. Organ. Bambunya luncip banget itu. Oh, ada Kiai Nurali. Raden Mamun. Founder At-Taqwa Pesantren. Ahmad Sanusi. Muhyiddin. Peci. Do not touch. Muhyiddin. Ini NU sama Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah. Lewat sini aja coy. Kosong. Yang Muhammadiyah belum diisi. Kosong, dia kosong. Terus kita kemana aja? Itu tuh. Kenapa? Masjid Agung. Panjang juga ya. Berarti bener tadi lihat sono Muhammadiyah. Gitu ya? Muter ya. Muter sono bener. Salah lu. Kosong. Itu Muhammadiyah doang ini enggak ada. Hah? Salah rute kau. Bener kan gua rutenya. Ini masih belum diisi, kosong. Garis 60
Ini ngapain? Nonton. Bisa jadi hal berfungsi. Persegi, luas, segitiga, lingkaran, atau dikenal dengan piramid. Udah habis. Habis ya? Dalam perkembangan budaya Islam, Dah. kita bisa lihat tokoh-tokoh yang hampir di mana-mana di Eropa. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi untuk bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika. Lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual dan umum. Udah habis, Kak? Ya ini terakhir. Kalau mau semua nanti tinggal lurus aja. Oke. Nah ini ya, kemudian kita bisa lihat ada bentuk aspek Kalau mau keluar langsung aja Wal, katanya Wal. Kalau mau keluar langsung aja keluar. Lurus aja langsung keluar. Keluar. Habis. Oh.